Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibn Zulfikar Awalin, NIM 2120188 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlak dan karakter siswa SMP Nurul Albab Mojo Kediri. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini ialah bahasa Indonesia saat ini mengalami kemunduran dalam aspek budi pekerti. Hal ini dapat kita lihat pada remaja zaman sekarang ini sangat berkurang perilaku keagamaannya, akhlak, karakter, etika, bahkan ketika mereka berbicara kepada orang yang lebih tua. Mereka menganggap orang yang lebih tua tersebut teman sebaya mereka. Maka dari itu, generasi muda memerlukan perbaikan yang lebih melalui penanaman akhlak dan karakter untuk menciptakan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat diperlukan dengan adanya peranan pendidikan agama Islam. Dengan pendidikan agama Islam ini dapat membentuk akhlak dan karakter agar pengetahuan tentang agama dapat seimbang dengan pengetahuan umum yang dimilikinya. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pengaruh pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak dan karakter siswa SMP Nurul Albab Mojo Kediri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaruh pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak dan karakter siswa SMP Nurul Albab Mojo Kediri. Manfaat penelitian ini ialah diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan penjelasan secara sistematis dan terperinci. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Istiqomah dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Orang Tua dalam Membina Akhlak Peserta Didik kelas SD 2 Trimulyo, Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, tahun pelajaran 2013-2014. Penelitian ini relevan dilihat dari objek penelitiannya, yakni membina akhlak, akan tetapi terdapat perbedaan terletak pada objek penelitian, yakni SD. Kerangka teori. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal, sehingga terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ruang lingkup dari pendidikan agama Islam ialah pengajaran keimanan, pengajaran akhlak, pengajaran fikih, pengajaran tarikh Islam atau sejarah yang berhubungan dengan pertumbuhan perkembangan umat Islam. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak merupakan keadaan seorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak karimah. Akhlak karimah merupakan akhlak yang sangat mulia. Hal ini dapat dilihat dari segi hubungannya. Yang pertama, hubungan pada Tuhannya. Yang kedua, manusia dengan manusia. Yang ketiga, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, akhlak mazmumah, yakni akhlak tercela. Berdasarkan petunjuk agama Islam, ada berbagai macam akhlak tercela, yakni yang pertama, berbohong. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, dengki. Yang keempat, bakhil atau kikir. 3. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter adalah suatu yang melekat pada diri seseorang yang memiliki ciri khas dan membedakan antara dirinya dengan orang lain, sehingga bisa diketahui dengan beberapa pendekatan seperti sikap, perilaku, tingkah laku, akhlak atau budi pekerti, dan sifat dari karakter itulah yang dapat menentukan kesuksesan diri seseorang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir
Dalam hal ini, seperti yang saya kemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, semua bisa tercerahkan serta bisa memberi pencerahan kepada generasi penerus sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama yakni hipotesis 0 atau H0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan agama Islam terhadap akhlak dan karakter. Kedua, hipotesis alternatif atau HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan agama Islam terhadap akhlak dan karakter. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian di sini saya menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat positifisme yang mana datanya banyak berwujud angka, mulai dari pengumpulan data ataupun pengukuran penafsiran terhadap data serta penampilan hasilnya. Selanjutnya, yang saya gunakan dalam pengambilan sampel populasi sampel ini yakni random sampling. Random sampling ialah teknik pengambilan sampel yang mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional ialah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, praktik, nyata, dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Dalam hal ini, ada dua variabel yang digunakan, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. B. Sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel harus mewakili populasi atau rehensif, artinya mampu menggambarkan secara maksimal keadaan populasi tersebut agar kesimpulannya dapat diambil dengan benar. Di sini saya mengambil teknik random sampling dengan menggunakan rumus Chauvelin sebagai berikut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam teknik pengumpulan data ini yakni yang pertama dengan menggunakan angket atau kuesioner. Ialah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Angka tersebut terbagi menjadi dua variabel, yaitu penguasaan materi pendidikan agama Islam yang disebut variabel X dan akhlak dan karakter saya jadikan variabel Y. Yang kedua, dokumentasi. Maksudnya, dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis data.
Data hasil penelitian yang diperoleh dari kuesioner atau angket merupakan langkah awal dalam analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak dan karakter siswa SMP dan Lebak Mojo Kediri. Analisis ini meliputi analisis karakteristik responden, analisis statistik deskriptif dengan terdiri dari nilai maksimal, nilai minimal, min, dan standar deviasi, serta kategorisasi jawaban responden. Uji validasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Yang pertama, uji validasi penguasaan materi pendidikan agama Islam. Berdasarkan output di atas, dapat diketahui angka R hitung untuk item 1 sampai 15. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut 10 valid dan 5 tidak valid. Untuk uji validitas akhlak dan karakter, berdasarkan output di atas, diketahui angka R hitung untuk item 1 sampai 13. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut 10 valid dan 3 tidak valid. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.